Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrunisa Rizkyani, NIM 23501101135 dari kelas D4 ESR. Di sini saya akan membuat video mengenai analisis emas di aplikasi Dana. Dana merupakan dompet digital, yakni untuk membantu transaksi non-tunai maupun non-kartu, baik online maupun offline. Dana dinakodai oleh Vincent Harry Iswaratioso, Country Head Alipay Indonesia, yang sebelumnya juga menjabat sebagai CEO founder dari layanan payment digital Indomo. Lalu Dana ini dikembangkan oleh PT SPY Debit Indonesian Coin. Dana secara resmi diperkenalkan pada 21 Maret 2018. Sebelum diperkenalkan dengan nama Dana, rumor mengatakan bahwa startup ini merupakan perusahaan patungan antara Ant Financial atau Alipay dengan PT Elang Mahkota Teknologi atau MTEK. Lalu, sebagai dompet digital, Dana telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia atau BI dan memenuhi ketentuan serta persyaratan mengenai lembaga teknologi finansial di Indonesia. Nah, Dana ini juga memiliki beberapa kerjasama dengan bank-bank lain, yaitu seperti BCA, BRI, BNI, Bank, Bank Permata, Semniaga, Bindang, Bank Sinarmas. Sementara itu, layanan yang sudah terintegrasi dengan Dana antara lain Bukalapak, Lazada, BBM, dan Tix ID. Yang menarik dari aplikasi ini adalah kemampuannya dalam memasukkan kartu kredit maupun debit user ke dalamnya. Dengan begitu, pengguna tidak perlu lagi melakukan top up sebelum melakukan transaksi. Kedepannya, aplikasi ini juga dapat menggunakan QR Code dari perusahaan lain seperti GoPay, OVO, dan Link Aja. Lalu, cara mendaftar emas di aplikasi Dana. Yang pertama, tentunya WNI berusia 17 tahun yang dibuktikan dengan KTP, lalu foto diri, lalu telah mengaktifkan fitur Dana Premium untuk membuka fitur Dana Emas. Jadi, ketika kita harus investasi emas di aplikasi Dana, maka Dana kita itu harus premium. Yang premium di sini maksudnya adalah limit saldo kita itu 10 juta. Lalu, selanjutnya adalah tata cara investasi emas di aplikasi Dana. Yang pertama, kalian buka dulu aplikasi Dana yang ada di handphone kalian, lalu klik menu profile. Pastikan terlebih dahulu bahwa Dana kalian itu sudah premium agar bisa investasi emas. Lalu setelah mendaftarkan diri, maka ini adalah cara membeli emas dan bukti transaksinya. Waktu membeli tidak terrecord. Pilih di bawah itu terdapat jual atau beli. Untuk caranya, cara membeli emas di aplikasi Dana. Bukti transaksi investasi emas di Dana. Untuk investasi dikarenakan sebelumnya sudah ada investasi emas di Dana, maka emas yang sudah ada ditambah dengan emas yang baru dibeli kemarin saat memulai tugas investasi. fundamental analysis. Fundamental analysis adalah metode yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan yang memengaruhi nilai sahamnya. Teknik ini membantu investor dalam mengurangi resiko investasi dengan memilih saham yang berpotensi menguntungkan. Nah, ini bisa dianalisis menggunakan ROA, Return of Asset, dan juga PE, Price to Earnings Ratio, serta faktor ekonomi makro dan mikro. Kebijakan ekonomi makro dan mikro. Faktornya yang pertama ada inflasi. Nah, emas sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Jadi jika inflasi itu meningkat, investor itu cenderung mengalihkan investasinya kepada emas. Lalu pertumbuhan ekonomi. Jika indikator ekonomi menunjukkan perlambatan, ini bisa mendukung harga emas. Selanjutnya ada suku bunga. Jika The Fed atau bank sentral lainnya mempertahankan suku bunga rendah atau melanjutkan kebijakan pelonggaran kuantitatif, ini dapat mendorong investor untuk membeli emas. Nah, selanjutnya itu ada permintaan dan penawaran. Permintaan investasi, permintaan dari investor, institusi, dan retail untuk emas batangan dan koin dapat memengaruhi harga. Jika ada peningkatan minat investasi di emas, ini akan mendorong harga. Lalu ada geopolitik.
ketegangan geopolitik seperti konflik internasional atau ketidakpastian politik di negara besar dapat meningkatkan permintaan emas sebagai aset haven. Lalu rasio keuangan, rasio cadangan emas. Cadangan emas yang dimiliki oleh bank sentral juga dapat mengaruhi harga. Jika bank sentral meningkatkan cadangan emasnya, ini dapat. Untuk laporan keuangan PT ANTM TBK bisa dilihat di next video. Ini adalah cara mengakses laporan keuangan PT ANTM TBK untuk laporan fundamental analisis. Analisis teknikal adalah metode yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham dengan membaca pola grafik dan indikator statistik berdasarkan data historis. Teknik ini membantu investor dan trader dalam menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Grafik analisis teknikal di Dana menggunakan laporan yang 3 bulan. Pada pembelian kita lihat harga emas Rp1.790.445 per gram dengan total investasi adalah Rp986.70,0057 gram. Pada tanggal 3 Mei, harga emas mengalami penurunan dari hari sebelumnya sebesar Rp1.775.396 dengan keuntungan Rp987.5/00,0057 gram. Pada tanggal 4 Mei, harga emas naik dari hari sebelumnya menjadi Rp1.778.098 per gram dengan keuntungan Rp978.3/00,0057 gram. Pada tanggal 5 mulai mengalami penaikan bisa dilihat di chart dan harga Rp1.781.223 per gram dengan nilai total investasi sebesar Rp981.7/00,0057 gram. Lalu, satu hari kemudian ketika tanggal 6 harga investasi naik jauh lebih tinggi dengan harga Rp1.836.966 dengan nilai total investasi Rp10,12 per 0,0057 gram, lebih tinggi daripada hari-hari sebelumnya dan lebih tinggi dari tanggal 71.849.739 rupiah per gram bisa dilihat pada grafiknya. Berdasarkan chart, harga emas diperkirakan mengalami kenaikan pada tanggal 8, kemudian turun pada tanggal 9, dan kembali naik pada tanggal 10. Tanggal 11 harga emas sama dengan tanggal 10. Harga beli emas mengalami kenaikan kecil dari Rp1.791.018 per gram pada 12 Mei menjadi Rp1.798.287 per gram pada 13 Mei. Otomatis harga jual juga mengalami kenaikan. Namun, kenaikan ini tidak berlangsung lama karena esok harinya. Tanggal 14 Mei harga emas mulai turun. Harga emas pada 16 Mei mengalami penurunan Rp1.741.926 per gram. Sedangkan satu hari sebelumnya, 15 Mei, harga emas mengalami kenaikan Rp1,76 setelah turun pada tanggal 14. Lalu 17 Mei, harga emas naik sedikit menjadi Rp1,75 Pada hari ke-18 dan 19 harga emas mulai mengalami tren yang positif. Berdasarkan data terbaru, harga emas terus mengalami fluktuasi dengan kenaikan bertahap yang terlihat pada 20 Mei Rp1.772.249 per gram, 21 Mei Rp1.801.182 per gram, dan
23 Mei Rp1.818.551 per gram. Berdasarkan data terbaru, harga emas tercatat Rp1.792.249 per gram pada 20 Mei, kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp1.801.182 per gram pada 21 Mei. Namun, pada 22 Mei, harga mengalami sedikit koreksi turun ke Rp1.796.435 per gram, sebelum akhirnya naik cukup signifikan pada 23 Mei mencapai Rp1.818.551 per gram. Pada investasi hari terakhir, 27 dan 28 Mei harga emas mengalami penurunan dari hari sebelumnya, bisa lihat di chart. Total investasi terakhir hari 28 adalah sebesar Rp987 1 per 0,0057 gram dari nilai awal investasi sebesar ke Rp9.867.